Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat ta'alum Quran yang Allah cintai, pada kesempatan hari ini kita dengan izin Allah bisa memasuki materi selanjutnya, dan pada kesempatan ini juga ada keistimewaan tersendiri ya, bahwa kita ada pada kondisi siam. Kita sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan yang lebih daripada materi-materi sebelumnya. Baik sahabat ta'alum Quran yang Allah cintai, sebelum kita memasuki materi baru, maka kita coba dulu flashback ya, murojaah materi sebelumnya. Yaitu kita kemarin ada pekerjaan rumah ya, ada PR. Mari kita buka, mari kita bongkar PR yang sudah kita kerjakan kemarin. Yaitu kita ada PR masih surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Baik, coba kita bongkar ya, kita buka kalimat yang terdapat dalam ayat tadi apa saja berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita ketahui. Yang pertama, mari kita buka. Di sana ada qasat. Qasat itu kira-kira termasuk kepada fi'il atau isim? Isim atau fi'il? Qasat. Baik. Qasat itu termasuk kepada fi'il. Kok yakin? Qasat itu fi'il? Yakin dong. Kenapa? Karena di sana ada ciri. Mana cirinya? Yaitu ta'nis sakinah. Cuma qasat ya, ada ta'nisnya di sana. Berarti itu menambah keyakinan kita bahwa qasat itu adalah sebagai fi'il. Kemudian yang kedua adalah ba'di. Ini berdasarkan ciri dulu ya. Ba'di itu apa? Ba'di itu adalah isim. Kenapa kita bisa yakin bahwa ba'di itu isim? Karena di sana ada ciri. Bahkan cirinya itu ada dua. Ba'di itu isim karena terdapat ciri. Apa cirinya? Cirinya yang pertama adalah didahului oleh huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Jadi ba'di di sana adalah isim, cirinya adalah ada huruf jar yaitu min. Yang kedua, semakin menambah keyakinan kita bahwa ba'di itu adalah isim, yaitu ditandai dengan kasrah. Ba'di. Itu ya. Jadi ada dua kalimat di sana yang sudah kita tahu cirinya. Pertama adalah fi'il qasat dengan ciri ta'nis sakinah. Kedua adalah ba'di dengan dua ciri, yaitu dia adalah isim. Yang pertama adalah huruf jar yaitu min, dan yang kedua adalah kasroh ba'di. Baik, itu ya PR kita yang kemarin. Sekarang kita lanjut kepada materi yang ketiga dalam pembagian kalimah. Kita sudah membahas isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang terakhir dalam pembagian kalimat ini adalah harf. Jadi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai harf. Baik, sebelum diungkapkan definisi dari harf itu, mungkin diantara sahabat sekalian ada yang sudah mengetahui apa definisi dari harf ini. Ada yang sudah tahu atau pernah mendengar dan langsung ingat?
Ya, kalau tidak ada, mari kita buka. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa maha ghairiha. Jadi harf ini adalah suatu kalimat juga, bagian dari kalimat. Bagian dari kalimat, tapi kalimat ini la yufhamu maknaha. Makna itu tidak dimengerti, tidak difahami illa ma'a ghairiha, kecuali bersama dengan yang lain. Contoh misalnya min, ila, an, ala, summa, dan lain sebagainya. Min dari ila ke, an dari juga, ala di atas, summa kemudian. Ini adalah contoh huruf, contoh harf ya. Dan apa maksud bahwa kalimat ini tidak bisa dipahami kecuali jika bersama dengan yang lain? Sebagai contoh diantaranya adalah ada teman kita yang datang kepada kita, tiba-tiba dia berkata kepada kita summa atau kemudian. Apakah kita paham apa maksudnya dia berkata demikian? Kan tidak. Kepada misalnya ujug-ujug dia itu berkata kepada kita kepada, kan kita juga tidak paham apa maksud dari perkataannya. Itu diantara makna la yufhamu maknaha illa ma'a ghairi. Itu ya. Dan selanjutnya adalah bahwa isim fi'il itu mempunyai ciri-ciri khusus. Tapi untuk harf laisa lil harfi alamatun khassah. Jadi untuk harf ini tidak punya ciri khusus. Itu ya, mengenai definisi dari harf ini. Sahabat ta'allum Quran yang dimuliakan oleh Allah, harf ini terbagi dua ya. Jadi harf ini terbagi dua. Ada harf hijai atau disebut juga harf mabani, ada juga harf ma'ani ya. Jadi harf ma'ani, ada harf hijai, ada harf ma'ani. Apa itu harf hijai atau apa itu harf mabani? Harf hijai ini adalah huruf-huruf yang membentuk kalimat. Ini sebagai partikel terkecil dari kalimat yang membangun kalimat. Termasuk huruf ma'ani juga ini dibentuk dari harf mabani. Contoh seperti misalnya yaftahu. Yaftahu ini terbentuk dari huruf-huruf mabani atau hijai. Terbentuk dari ya, kemudian fa, kemudian ta, kemudian ha. Jadi masing-masing ini punya peran. Inilah huruf mabani atau harf mabani, harf hijai. Yang kedua adalah harf ma'ani. Untuk harf ma'ani ini adalah harf yang sudah mempunyai makna. Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu min, ila, an, ala, summa, hatta dan sebagainya, itu punya makna. Dan lagi-lagi ini terbentuk dari huruf atau harf mabani tadi. Min dari, an dari juga, ila kepada dan lain sebagainya, itu adalah harf mabani. Jadi sekali lagi harf ini terbagi kepada dua. Pertama adalah harf mabani atau harf hijai, yang kedua adalah harf ma'ani. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, itulah pembahasan dari kalimat ya. Kita sudah selesai pembahasan kalimat. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang terakhir adalah. Baik, ketika kita ingin tulisan kita bisa dipahami oleh orang lain,
kalau hanya mengandalkan masing-masing dari isim, fi'il, dan harf tadi, maka ini besar kemungkinan orang masih bingung. Maka oleh karena itu perlu adanya susunan suatu kata, suatu kalimat menjadi sebuah jumlah. Maka sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa kita sudah mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah. Apa itu jumlah? Al-jumlatul mufidah, ya, jumlah mufidah, yaitu tarkibul ladzi yufidu faidatan tamah, yaitu suatu susunan yang memberi faidah sempurna, sehingga ketika kita mengungkapkannya orang lain bisa paham, sehingga ketika kita menulisnya orang lain pun bisa memahami, mengerti apa yang kita maksud. Nah itu ya jumlah mufidah. Nah jumlah itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah makanat masbuqatan bismin, yaitu suatu jumlah yang didahului atau yang diawali dengan isim. Lagi, jumlah ismiyah itu adalah suatu jumlah yang diawali dengan isim. Sebagai contoh, al-waladu sayaqra'ul Qur'an. Al-waladu, anak laki-laki itu akan membaca Al-Qur'an. Ya. Kalimat al-waladu sayaqra'ul Qur'an di sana itu diawali dengan isim. Mana isimnya? Al-walad. Bagaimana kita tahu dia al-walad itu adalah isim? Di sana ada ciri, yaitu alif lam. Ya. Sedangkan fi'ilnya adalah sayaqra. Yaqra. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan jumlah ismiyah, yaitu suatu jumlah yang diawali atau didahului oleh isim. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah suatu jumlah makanat masbuqatan bi fi'lin, yang didahului oleh fi'il. Kalau tadi jumlah ismiyah suatu jumlah yang didahului oleh isim, kalau jumlah fi'liyah itu adalah suatu jumlah yang didahului oleh fi'il. Contohnya adalah sayaqra'ul waladul Qur'an. Artinya seorang anak laki-laki itu akan membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi kenapa kita tahu bahwa jumlah itu diawali dengan fi'il? Sayadhabu itu fi'il karena lagi-lagi di sana ada ciri. Apa cirinya? Sin. Sayadhabu. Ya. Sedangkan al-walad itu adalah fi'il dengan alif lam. Itu ya. Jadi lagi jumlah ini terbagi kepada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'li. Baik, itu materi pada pertemuan kita yang sekarang. Namun sebelum saya tutup ya, saya akan memberikan PR lagi kepada ikhwatul iman sekalian supaya bisa dikerjakan di rumah. Bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 59. Coba pisahkan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf berdasarkan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan. Baik, dalam surat Al-Baqarah ayat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 59 di sana dikatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu ya. Jadi bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 59. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.